Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka dari kelas PASE F1211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang tokoh biografi seorang sastrawan bernama N. Hadini. Nah, berikut ini gambar dari sosok sastrawan yang bernama N. Hadini. Lalu mengenai profil atau identitasnya, saya jelaskan. N. Hadini ini memiliki nama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin, merupakan seorang sastrawan, novelis, dan feminis Indonesia. N. Hadini lahir pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Saljo Wijoyo, seorang pegawai di perusahaan kereta api, sedangkan ibunya bernama Kusaminah, seorang pembatik yang suka menceritakan buku bacaan. N. Hadini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, memiliki 4 orang kakak yaitu Heratih, Muhammad Nugroho, Siti Maryam, dan yang terakhir Teguh Asmar. Ketertarikannya pada dunia menulis sudah ia sadari sejak duduk di bangku sekolah dasar. Walaupun sudah memiliki minat dan bakat menulis sejak kecil, ternyata ia tidak berkeinginan untuk menjadi seorang penulis. Tetapi ia malah bercita-cita untuk menjadi seorang masinis. Sayangnya cita-citanya ini tidak bisa ia wujudkan karena tidak bisa menemukan sekolah bagi calon masinis kereta api. Ketika ia masih duduk di bangku SMP, ayahnya meninggal dunia. Kebiasaannya yang sering melamun sendiri akhirnya menghidupkan sisi imajinatifnya untuk merangkai sebuah prosa maupun sajak. Ia pun diam-diam sering menulis dan menuangkan curahan isi hati pikirannya di buku pelajaran sekolah hingga penuh. Kemudian, Dini mendalami sastra secara serius saat duduk di bangku SMA. Perjalanan pendidikannya ini cukup mulus, walaupun memang ia tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas karena kendala biaya. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ketika remaja, ia mulai serius untuk mengasah bakat menulisnya dan seringkali mengirimkan cerita pendeknya ke berbagai majalah. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di Semarang, ia merantau ke ibu kota dan mengikuti kursus pramugari. Kemudian diterima bekerja di Garuda Indonesia Airways atau GIA yang menekankan kontrak sebagai pramugari darat yang sewaktu-waktu dapat melakukan tugas di udara. Pada tahun 1960, N. Hadini meninggalkan Indonesia untuk menikah dengan seorang diplomat Perancis yaitu Yves Coffin di Kobe, Jepang. Dari hasil pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Marie Claire Lintang sebagai anak pertamanya dan yang kedua Pierre Louis Padang. Namun, pernikahan yang ia jalani selama kurang lebih 20 tahun ini retak. Di tahun 1982 ia memilih berpisah dengan suaminya dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia di tahun 1985 melalui Pengadilan Negeri Jakarta. Berikutnya, Dini pulang ke Indonesia dan kembali ke kampung halamannya untuk mendirikan pondok baca anak-anak di Sekayu, Semarang. Dalam kesendiriannya inilah, ia tetap aktif menulis dan menghasilkan berbagai jenis karya sastra. Karya novel yang telah ia buat diantaranya yaitu Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Orang-Orang Trans, La Barca, Pertemuan Dua Hati, dan masih banyak yang lainnya. Nah, novel dengan judul Pada Sebuah Kapal ini merupakan novel populer dan terlaris pertama yang dibuat oleh N. Hadini. Pokok utama dari novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sri yang menikah dengan seorang diplomat Prancis. Namun pernikahan mereka tidak berjalan bahagia. Kemudian Sri bertemu dengan seorang laki-laki bernama Michael saat dirinya sedang liburan di atas kapal. Tetapi laki-laki yang telah ditaksir oleh Sri ini sudah memiliki pasangan dan anak. Michael ini seorang perwira laut. Sama seperti Sri, pernikahan yang tengah ia jalani juga tidak berjalan bahagia. Kemudian, dari pertemuan tersebut,
Sri dan Michael terlibat hubungan perselingkuhan di atas kapal. Hubungan yang di satu sisi membuat mereka bersalah, tetapi di sisi lain terasa membebaskan. Selanjutnya mengenai penghargaan yang telah diraih oleh N. Hadini, yang pertama yaitu penghargaan Sea World Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Yang kedua, Bakti Upapradana di bidang sastra dari pemerintah daerah Jawa Tengah. Yang ketiga, hadiah seni untuk sastra dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2018, N. Hadini menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Elizabeth. Wanita berdarah Bugis ini dipanggil Yang Maha Kuasa dalam usianya yang ke-82 tahun akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya di ruas tol kilometer 10 kota Semarang. Jenazahnya dikremasikan di Ambarawa pada tanggal 5 Desember. Kesimpulan dari sosok tokoh sastrawan ini yaitu N. Hadini, seorang tokoh sastrawan dengan semangatnya yang tinggi. Sekalipun hidup dalam kesendirian, hal itu tidak membuatnya berlarut dalam kesedihan. Ia tetap berjuang untuk mempertahankan kemampuan kreatifnya dan membangun pemuda untuk mencintai buku melalui rumah baca yang ia dirikan. Sifatnya yang gemar menulis, membaca, pantang menyerah patut kita teladani. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui tentang N. Hadini ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan, karena ingin cepat-cepat selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.